Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Archer After Hay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnul Laili Mansurah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Gayungan 2 423 Surabaya, akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas meliputi 5 aspek. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Aspek yang ketiga adalah menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Aspek yang kelima adalah melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, maka guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Aspek yang kedua adalah minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Aspek ketiga adalah profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Selain melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, guru juga dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Strategi pertama adalah strategi diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan atau readiness, minat, dan profil belajar murid. Strategi yang kedua adalah strategi diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Strategi yang ketiga adalah strategi diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Pada awal pembelajaran modul 1.1, yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantoro, 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3, Visi Guru Penggerak, 1.4, Budaya Positif, dan 2.1, Pembelajaran Berdiferensiasi, mengacu pada pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro.
Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.